Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, siapa yang siap untuk memimpin berdoa? Boleh angkat tangan? Oh iya, silakan Chandra. Duduk siap. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Oke, hari ini ada yang tidak hadir. Ada lagi? Terus Aisyah Bunda. Aisyah? Dia sakit. Sakit. Udah? Udah. Oke. Hari ini kita mau membahas topik baru. Apa katanya headline-nya? Ketika semangat terus, tidak selalu menyembuhkan. Karena kita ingin membahas tentang toxic positivity, ini kaitannya dengan rasa. Bagaimana perasaan Dika hari ini? Senang, Bu. Senang? Ya. Kalian tahu angka 1 gimana? Oke, coba tangannya ke atas. Coba tulis angka 1. 1. Kita akan rubah menjadi badan yang bergerak. Ya. 1, 2, 3. Kepalanya kita bentuk angka 1 sampai 4. Bisa ya? Hitungan sesuai dari Ibu. Mulai. 1, 3. Satu lagi ya. 4. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Kita mau masuk ke Mentimeter. Ananda semua pernahkah mendengar kata ini? Kamu harus tetap semangat ya. Nah, dikala teman-teman kita habis ada musibah, habis ada hal-hal yang membuatnya mungkin sedih, terluka, terus teman kita bilang, kamu harus tetap semangat ya. Kamu harus tetap semangat ya. Pernah nggak? Coba di polling dong, diisi pollingnya. Udah muncul pollingnya? Oke. Jadi kalau dari sini kita lihat bahwa di sekitar kita sering mendengar kata kamu harus tetap semangat ya. Itu kalimat positif atau negatif ya? Positif. Oke. Kira-kira dari kalimat itu ketika teman kita sedang terluka, kehilangan ayahnya di hari itu, kita bilang, kamu tetap semangat ya, kira-kira sembuh nggak hatinya? Padahal kalimat positif ya, kira-kira jadi toksik nggak tuh? Bisa jadi pengganggu di dalam rasanya. Sebenarnya kalau ayah kita meninggal atau ibu kita meninggal atau kita lagi berduka, apa yang tepat? Cukup hadir di sampingnya bukan? Menunjukkan bahwa kita ada untuk dia, ya kan? Tidak perlu kata sabar ya, tetap semangat ya. Kadang kalimat positif ini menjadi toksik di waktu yang tidak tepat. Pasti semua ada hikmahnya yang sabar ya. Nampaknya ini kalimat positif bukan? Positif. Tapi yakin nggak semua orang menerima kalimat itu? Mungkin di beberapa orang yang sedang sangat terluka, belum tentu dia bisa langsung sabar. Nampaknya ini adalah kalimat positif yang sesekali akan menjadi toksik ketika diri kita tidak bisa menerima. Karena kalimat semangat terus, ambil hikmahnya, yang sabar ya, tidak selalu menyembuhkan. Oke. Teman kalian cerita, aku tuh capek banget, kemarin udah ada tugas, hari ini ada tugas lagi, besok ada tugas lagi. Lelah banget sama semuanya. Belum lagi orang tua saya yang selalu minta saya harus dapat nilai gede, selalu harus peringkat 1. Capek banget rasanya sama semua ini. Apa respon kalian? Silahkan ditulis kalimat apa yang akan kalian ucapkan. Pertama, iya, aku tahu kamu capek. Oh, Masya Allah, ini ngerti banget nih. Tapi jangan menyerah ya, nggak apa-apa kamu capek, istirahat aja dulu sebentar. Kalau ada apa-apa, bilang aja ke aku ya. Ada validasi rasa di sini. Iya, aku tahu kamu capek. Kalau kita lagi kesel, kadangkala jangan disuruh sabar. Tapi validasi rasanya. Aku tahu banget, kamu pasti kesel banget sama kejadian itu. Iya, aku tahu kamu capek, tapi jangan menyerah ya. Ini tandanya menunjukkan kalimat positif, tapi ada validasi rasa dulu di sini yang bagusnya, ya. Nggak apa-apa kamu capek, wajar kok. Kita ngerasa capek wajar kan? Belajar terus capek nggak? Ayo, serius capek nggak? Capek kan? Ada tugas terus capek nggak?
Capek. Jadi wajar, nggak apa-apa kamu capek. Jadi kita tahu bahwa dia tuh sedang capek, nggak apa-apa. Kalau capek itu kan wajar ya. Istirahat aja dulu sebentar. Kalau ada apa-apa bilang aja ke aku ya. Ini menunjukkan kalau ada apa-apa bilang aja ke aku ya. Itu menunjukkan bahwa teman kita tuh hadir sepenuhnya untuk kita. Amazing banget kalimatnya ya. Tepuk tangan dulu dong bagi siapapun yang menuliskan ini. Tepuk tangan yang keras dong. Oke. Nah, di sini ada speaking dulu. Kalau ibu bilang diem, berarti kepalanya ke bawah. Kalau bilang ha, kepalanya ke atas. Kalau menyebutkan salah satu angka, tangkap telunjuk temannya dan kita gimana caranya biar nggak ketangkep telunjuk kita ya. Oke? Siap? Oke, kita mulai. Diem. Diem. Ha. Diem. Ha. 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 Diem. Ha. Diem. Diem. Ha. Diem. Ha. Diem. 3. Oke, 1. Ada lagi. Oke, 1. Silakan maju dulu. Nanti kita cari temennya. 3. Ada. Oke. Nadine, boleh ke depan. Tepuk tangan dulu dong. Sini. Siswa mengadu bahwa teman-temannya sering mengejek atau mengucilkan dia. Ya kan? Siapa yang mau mencontohkan mencerita? Nadine mau jadi yang diejeknya atau Arlita mau jadi yang diejeknya? Yang satu responnya. Responnya harus 2. Contoh respon toksik dan contoh respon empati. Ya? Oke? Nadine, aku kan cita-citaku jadi dokter nih. Aku cerita dong ke orang-orang kalau aku tuh mau jadi dokter. Dan menurutku tuh itu keren banget Nadine. Tapi masa orang-orang ngeremehin aku karena katanya kalau dokter itu untuk orang yang pintarnya udah the next level. Emang aku nggak pantas ya Nadine menjadi dokter? Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Emang apa pentingnya opini orang lain kan? Oke. Yang kedua respon empati. Aku tahu kalau kita semua juga pasti merasa nggak enak kalau di insult kayak gitu. Tapi ya menurut aku sendiri it's okay to like set some boundaries sama teman kamu kalau kamu merasa nggak nyaman dikatain kayak gitu. Oh my god. Thank you Nadine. Oh. Tepuk tangan dulu dong. It's okay, nggak apa-apa kalau kamu ngerasa nggak nyaman ketika teman kamu membicarakan itu atau memberikan respon yang negatif seperti itu. Hebat, keren. Terima kasih ya. Oke, boleh kembali ke tempat duduk. Kita mau nonton satu video. Punya temen bukannya kasih solusi, malah dipaksa harus semangat. Dari kalimat-kalimat tadi, ada yang terangkum nggak toxic positivity-nya di mana? Ada internal, ada eksternal. Boleh yang mendengar kata-kata toxic positivity internal? Dena, boleh berdiri dulu Dena. Udah jangan nangis, jangan sedih. Terus juga di sticky notes-nya ada tulisan never give up gitu-gitu. Oke. Dia berusaha menyemangati diri dia sendiri ya. Betul. Di situ. Semangat Apalagi kayak gitu? jangan nangis aja sih, Iya, jangan nangis. Jangan nangis, nggak usah sedih. Nah, itu tuh menyangkal perasaan yang harusnya dia validasi. Oke. Harusnya untuk membuat empati terhadap diri sendiri apa yang harus dia katakan sebenarnya? Kayak dia harus lebih milih kata-kata yang lebih baik. Misalnya daripada jangan sedih, mending ngomong kayak udah nggak apa-apa, sedih aja sekarang. Kayak emang sedih kalau dapet nilai aku nanti bakal belajar lagi biar bisa dapet nilai lebih bagus lagi. Mantap. Berarti itu validasi rasa ya. Tepuk tangan dulu dong buat Dena.
Semangat terus tidak selalu menyembuhkan. Harusnya gimana? Biarkan diri kita memproses emosi itu secara sehat. Nanti juga lama-kelamaan dia akan dengan sendirinya pulih kembali. Tapi tanpa harus disuruh semangat, tanpa harus disuruh sabar. Ya, kesel nggak kalau disuruh sabar? Ya. Toxic positivity itu adalah sikap yang terlalu menekankan pada pemikiran yang positif secara berlebihan, sampai mengabaikan atau menekan emosi negatif yang wajar dirasakan. Menekan itu baik nggak? Jadi semua orang tuh setiap hari harus bahagia, kan nggak juga ya? Nah, jadi di sini pikirannya harus positif, harus terus semangat, selalu bilang harus terus semangat, harus terus positif, padahal itu nggak baik. Dan mengabaikan emosi yang wajar kita rasakan, karena emosi-emosi ini pasti akan ada di perasaan manusia. Pernah ngerasa sedih? Wajar? Wajar, namanya ada perasaan yang mungkin melukai diri kita, ya. Kemudian pernah merasa marah? Pasti pernah. Wajar ya? Wajar. Validasi perasaan itu secara internal, dan teman-teman sekeliling kita secara eksternal harus memvalidasi, harus berusaha atau harus berlatih, ya. Nah, pernah ngerasa kecewa? Wajar kan? Dalam kehidupan ini ada kekecewaan. Oke. Itu wajar kok dirasakan. Nggak apa-apa kita ngerasain itu bukan hal yang salah. Nggak perlu kita merasa bersalah dengan merasakan kesedihan, kekecewaan, marah, nggak perlu. Itu wajar, ya. Jadi toxic positivity membuat seseorang merasa bersalah karena merasakan emosi negatif. Oke, ciri-cirinya apa? Menolak membicarakan perasaan negatif, memaksakan kebahagiaan di semua situasi, meminta orang lain tetap positif tanpa mau mendengarkan. Konselor yang baik, pendengar yang baik, teman yang baik adalah siap mendengarkan. Pernah nggak teman kita dibully terus kita bilang gini, gak usah baper? Enggak. Bagus kalau enggak, karena itu menyakitkan, sangat sakit. Demi apapun, sakit banget dibilang jangan baper. Padahal itu yang sebenarnya dia rasakan adalah perasaan dia lagi sakit, dibully, ya kan? Kamu kalau toksiknya dia bisa bilang gini, kamu jangan terlalu baper, mungkin mereka cuman bercanda. Ya elah, just kidding, ya kan? Kita bisa bilang, kamu merasa tersakiti oleh perlakuan mereka, itu wajar kok. Wajar kan? Kita terluka sama orang yang ngebully kita, nggak ada yang berhak memperlakukan kamu seperti itu. Ini perlakuan bahwa semua orang itu unik, nggak ada yang boleh merendahkan kondisi orang lain. Memberi ruang untuk bercerita dan berproses. Biarkan itu diproses secara sehat. Jangan menuntut untuk segera bahagia. Udah nggak apa-apa, gue bisa kok langsung bahagia. Nah, nggak boleh ya. Teknik komunikasi empati. Kalau dalam konseling ini ada dekat. Dengarkan dengan aktif. Triknya apa? Dekat. Oke. Dengarkan aktif, empati, kenali dan validasi emosi, ajukan pertanyaan terbuka, tahan diri, memberi solusi cepat. Konseling sebaya dengan teknik ini insya Allah lancar. Aktivitas siswa. Oke. Ada beberapa menit, 8 menit lagi. Ini satu bangku satu ya. Aktivitasnya siswa dalam satu kelas membuat kelompok sebanyak 2 orang. Mungkin satu bangku satu ya, satu kelompok. Siswa boleh memilih untuk membuat poster percakapan atau menampilkan percakapan langsung di depan kelas. Temanya bebas, kasusnya bebas. Berikan 2 contoh seperti tadi Nadine dan Arlita, ditampilkan di kelas. Tampilkan hasil kegiatan siswa. Siapa yang berani menampilkan hasil diskusinya boleh angkat tangan. Oke, silakan maju ke depan. Halo. Perkenalkan, nama saya Elvira Kayla Putri. Nama saya Dana Meratu Kuncoro dan kali ini kita akan nunjukin tentang toxic positivity. Nah, ini topiknya tentang dia yang di catcalling sama orang. Oke. Kemarin pas lagi jalan
Tiba-tiba ada kumpulan kayak mamang ojek gitu kan, nge-catcalling kayak gini, kiu kiu kiu, kayak gitu. Terus saya harus kayak, apaan sih? Gak jelas banget kan? Iya nggak jelas banget. Contoh toxic positivity. Tapi santai aja nggak sih orang kayak gitu? Ya udah biasa aja kali. Kayak kamu gak usah alay juga. Yang namanya juga orang pasti catcalling lah. Siapa tahu karena kamu cantik nggak sih? Kamu emang cantik kok, udah nggak apa-apa, aman aja, santai aja. Yang harus dilakuin. Iya sumpah sebel banget. Sumpah maaf ya kamu harus menghadapi hal kayak gitu, maaf banget. Tapi semoga nanti kamu kalau misalnya lewat situ nggak digituin lagi sama orangnya, oke? Oke teman-teman, terima kasih. Oke, tunggu dulu. Loh, masa pas bagi rapot nilai tengah semester nilai saya jelek-jelek, padahal udah belajar semalaman loh. Yalah Cikal, rapot setengah semester aja dipikirin. Nah, itu toksik ya. Oke, sekarang contoh empatinya. Aku ngerti perasaan kamu Cikal. Kamu pasti kesel dengan nilai kamu yang jelek. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Udah cukup? Oke, tepuk tangan dulu dong. Keren ya. Nampaknya bimbingan klasikal kita segera berakhir di beberapa menit ke depan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan bimbingan klasikal kita hari ini? Boleh kesannya, boleh pesannya, boleh. Boleh angkat tangan, silakan. Nih. Oke, Arlita. Beri tepuk tangan dulu dong. Silakan. Berdiri, saya. Ya. Jadi dari pelajaran hari ini aku nyimpulin kalau perasaan kita itu paling utama. Jangan denial sama perasaan diri kita sendiri. Kalau lagi sedih, kalau lagi marah aja, kalau kecewa aja. Terus nggak salah juga untuk cerita ke orang lain. Dan respon orang lainnya pun jangan nge-pressure. Jangan menyangkal, sekedar ngedengerin aja udah lebih dari cukup. Oke. Aduh sedih. Terus juga ya, yang selalu jadi pendengar itu berharga banget. Jadi kalian jangan ngerasa kesel kalau kayak kenapa sih aku jadi yang dengerin mulu. Malah berarti kalian yang dipercaya, kalian yang responnya baik banget. Betul. Terus juga yang selalu jadi pendengar, nggak apa-apa loh sesekali kalian yang bercerita. Karena respon orang-orang pun pasti akan baik ketika kalian responnya baik ke orang lain. Oh my god, ada lagi? Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, nampaknya itu mewakili perasaan teman-teman nggak? Iya. Untuk membentuk gimana teman-teman kita bisa bercerita lebih baik, bisa terbuka, ternyata itu butuh respon dari teman-teman kita yang empati juga kan? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk menutup kegiatan kali ini, Ibu akan memberikan informasi lebih lanjut untuk minggu depan. Rencananya atau agendanya kita akan menampilkan dari hasil diskusi teman-teman satu kelompok dua orang itu ke depan untuk ditampilkan posternya atau langsung mengekspresikan, ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Oke, terima kasih semuanya. Ibu sangat senang sekali bisa membersamai bimbingan klasikal di kelas 10 Hadar. Mohon maaf dari Ibu apabila ada kalimat yang mungkin melukai perasaan teman-teman semua. Cukup dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.